Kira bagaimana Pak Made mengelola ini sehingga koperasi ini benar-benar menjadi sehat? Membantu anggota kita, dananya ditaruh di kita dan kita kasih bunga. Akhirnya lagi masuk satu di intern pengurus harus punya kejujuran, integritas. Haji Sudibyo Bincang. Om Swastiastu, ketemu lagi dengan Haji Sudibyo Bincang-Bincang. Sahabat, semeton pemirsa Haji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada, semoga kalian semua selalu sehat dan berbahagia. Hari ini Haji ada di kantor Koperasi Lumbung Sari Sedana di Buduk, Bandung. Hari ini kita akan belajar mengetahui bagaimana koperasi ini dibangun dan bagaimana perkembangannya. Dan hari ini Haji sudah bersama manajer Koperasi Lumbung Sari Sedana, Bapak Made Suwarto. Om Swastiastu, Pak Made. Om Swastiastu, Pak. Terima kasih sudah menerima kami di sini. Mungkin pertama pertanyaan saya ini, koperasi ini didirikan tahun berapa dan apa alasan koperasi didirikan sebenarnya, Pak Made? Koperasi ini didirikan mungkin tahun 2005 lah gitu. Setelah itu tahun 2008 kita urus izin, keluarnya di bulan Juni 2008. Setelah itu kalau kita urut tujuan koperasi ini kan sebenarnya untuk mencari dana untuk di pura aja sebenarnya. Awalnya untuk pura. Ya. Awalnya untuk pura kan dumun ya gimana susahnya kita ngodalin. Nah, cuma pengen meringankan pemaksaan aja. Berarti koperasi ini awalnya perkumpulan antar pemaksaan, gitu. Pengumpulan pemaksaan. Tuh, yang jumlahnya kalau nggak salah 27 anggota awalnya. Di awal. Nah, mereka berkembang dan waktu ini juga ada dukungan-dukungan daripada saudara-saudara yang setelah izin itu keluar kita nyari pegawai. Setelah itu ya berkembang lah sedikit-sedikit, bukan terus straight gitu kan, artinya pelan-pelan dia. Ini mungkin bisa beri gambar kepada pemirsa awal modal koperasi ini berapa, Pak Made? Kan kalau sekarang kita bicara masalah aset, sekarang sudah 60 miliar. Tapi awalnya berapa sebenarnya? Awalnya kalau tidak salah sekitar 4 juta, 6 juta lah. 4 juta, 6 juta? Ya, artinya yang namanya di desa ya kita nyarinya kredit yang kecil-kecil saja dulu. Dari 4 juta itu, ya, Pak Made membangun itu. Ya. Kira-kira apa yang Pak Made lakukan sehingga koperasi ini bisa menjadi seperti sekarang ini? Yang pertama kepercayaan daripada masyarakat terhadap penempatan dananya, walaupun kecil-kecil dulu. Itu kita salurkan. Mungkin waktu di zaman itu ya yang namanya manajemen mungkin kurang. Setelah uang itu ditarik ke kita, ya kita uang kantong harus keluar dia nih. Kantong berapa kali keluar, nah itu lagi dibalikin seperti itu. Awalnya seperti itu. Ya, awalnya seperti itu. Nah, setelah besar-besar di tahun 2012 mulailah kita ada gebrakan-gebrakan. Itu kita adakan Tirta Yatra. Nah, awalnya di sana mulai munculnya setumbuhnya kelihatan drastis juga di 2012. Artinya dari yang modal awal 4 juta, di 2012 itu menjadi berapa, Pak Made? Kalau nggak salah sudah hampir, di awal itu hampir 2 miliar itu. 2 miliar waktu itu. Nah, dari mulai sinilah mulai dilakukan gebrakan-gebrakan. Gebrakan awalnya apa, Pak Made, tahun itu? Kalau nggak salah Tirta Yatra. Artinya setiap anggota yang ikut menjadi anggota, kita ajak Tirta Yatra. Dari sana anggotanya semakin banyak. Ya, semakin banyak dan kepercayaan masyarakat semakin tumbuh.
Gitu. Itu yang pertama, gerakan kita yang pertama. Gerakan kita yang kedua, kita beli tanah di sini lagi, tes. Gitu. Tahun 2000 Sekarang 2021. Kalau nggak salah, dan 2017 kayaknya. 12 sudah beli tanah, langsung bangunannya. Bukan. Artinya Ini kan 2 sertifikat. setelah beli tanah ini kepercayaan anggota semakin Ya, semakin meningkat. tumbuh, ya. Nah itu ini baru 1, ini kan 2 sertifikat, Pak. Kita beli tanah 2,2 are dulu. Nah itu sudah sambutan luar biasa dari anggota pas kita rak kita kan rak terbuka. Nah itu kita beli lagi 1 biar bisa kita bangun ini. Akhirnya kita sudah ada rencana untuk membangun ini, tetapi tidak serta-merta harus jadi. Nah, seperti ini. Kita pelan-pelan dulu. Dan dana ini kita pinjam juga dari Puskopdip Bali Artaguna. Itu kita pinjam, lunas lagi, baru kita bangun. Artinya perkembangan koperasi ini dimulai tahun 2012-an, arti melonjaknya. Nah, kira-kira kan ada perbedaan nih Pak Made, dari yang biasa ngelola kecil-kecil dulu 4 juta, 10 juta, sekarang udah menjadi miliaran. Nah, kira-kira bagaimana Pak Made mengelola ini sehingga koperasi ini betul-betul menjadi sehat Pak Made? Yang pertama, kita memang belajar dari teman-teman yang sudah artinya pengalaman, sudah itu kita juga dididik di Puskopdip Bali Artaguna, walaupun dasar yang memang bank, cuma nah dari bank itu manajemen kita gabung-gabung, dan kemungkinan kita menemukan suatu inspirasi kayak kita punya namanya tabungan Sigalung. Tujuan Sigalung itu untuk paling tidak meringankan masyarakat lah, terutama yang di pasar. Kan di pasar itu kan medan arisan, galungan baru tarik, ditarik galungan ini, dipotong lagi dananya dia untuk cukongnya. Nah, tinggal kita punya inisiatif untuk membantu anggota kita, dananya ditaruh di kita dan kita kasih bunga. Nah, ini lagi masuk berkembang gitulah seperti ini kayak gini. Artinya Pak Made juga terus melakukan inovasi produk misalnya. Kira-kira sekarang ini ada berapa produk tabungan yang Pak Made miliki di koperasi? Kita cuma punya tabungan biasa, kita punya Sigalung, sudah itu Siberi. Ya. Artinya Siberi itu lebih besar daripada Sigalung. Kalau Sigalung itu kan paling 7 bulan. Kalau Siberi itu mungkin bisa 1 tahun sampai 5 tahun. Itu berjangka Pak, tabung berjangka Pak Made. Nah, ini kan salah satu mungkin keberhasilan Pak Made, saya lihat dari data yang Pak Made ungkap tadi itu, menjaga kepercayaan para pemilik dana Pak Made. Nah, bagaimana Pak Made ini kan dari berbagai persaingan yang ada, misalnya ada bank, kan ada bank umum, ada BPR, ada LPD, koperasi. Nah, dari data yang tadi itu kan ada sekitar mungkin kalau tabungan sekitar 24 miliar, depositonya hampir 28 Pak ya. Itu kan sesuatu yang besar. Bagaimana Pak Made bisa menjaga ini? Mereka tetap percaya naruh di koperasi ini Pak Made. Kalau yang rasa ini kan udah suatu kepercayaan, dan kita juga punya yang namanya standar likuiditas yang harus kita jaga. Artinya setiap saat kita tuh harus berhitung likuiditas kita kayak apa. Standar likuiditas kita kan 10-20% daripada total aset kita. Cadangan umumnya itu? Ya, bukan cadangan umum. Dari total aset. Dari total asetnya. Nah, seperti kita harus siapin dana 10% itu harus ada dia. Setiap hari. Setiap hari. Nah, seperti itu. Artinya kita berhitung ada nggak kayak deposito yang jatuh tempo, kita hitung. Seperti itu. Jadi memang sudah mulai profesional Pak Made ya. Ada sudah profesional lah. Nah, kira-kira kalau sekarang ini kan sudah berkembang Pak Made. Artinya gedung sudah punya, aset sudah di atas 60.
Nah, kira-kira nanti koperasi ini ke depan mau seperti apa lagi? Yang jelas niki kan masih dalam proses. Kayak kita, yang pertama kita pengen izin kita rubah. Kita masuk ke provinsi. Oh, masuk di provinsi. Ya, sudah itu kita bisa buka cabang di mana. Yang jelas ada anggota kita di sana. Nah, lalu manfaat apa yang didapat oleh anggota Pak Made jika menjadi anggota koperasi Lumbung Sari Sedano ini Pak Made? Yang jelas yang pertama, kalau di Lumbung Sari Sedano, kalau menjadi anggota nike dia dapat dana duka. Kalau ada anggota kita meninggal, kita kasih dana duka 5 juta rupiah. Terus seperti ini sudah itu ada kalau anggota kita meninggal kredit diasuransikan, namanya dana perlindungan bersama. Itu yang bayar asuransinya itu kita dari lembaga. Seperti ini, kalau mana kreditnya sisa kreditnya 100 juta, umurnya belum 60 tahun, bisa kita cover. Oh, di cover Pak itu. Lalu yang lain Pak Made, SAU kan setiap tahun dapat Pak Made? Ya, SAU kita bagikan. Setiap tahun? Ya, secara otomatis dia datang berapa besar dia punya, tapi jumlah simpanan pokok, simpan wajibnya sudah diatur di dalam program, dia ke sini paling tinggal ngeprint bukunya aja, sudah. Masuk ke sana? Ya, di laporan tapi wasanya di laporan keuangan yang kita kirim ke anggota, masing-masing anggota itu sudah tertera. Dia dapat sekian, dia dapat sekian. Oh, detail sekali Pak Made. Artinya memang pengelolaan Pak Made ini sudah sampai ke detail itu Pak Made ya. Nah, kira-kira kalau tadi saya dengar juga Pak Made membagi sembako kepada anggota itu setiap tahun juga? Setiap tahun. Jadi setiap tahun anggota dapat sembako. Karena sebelum RAT itu kita akan rapat dulu. Setelah rapat itu ada istilahnya dia mau minta sembako apa terdeatro, biasanya kita lakukan terdeatro. Tetapi kemarin perbandingannya 2.215 berbanding 115. 115 minta terdeatro, 2.215 itu minta sembako. Akhirnya kita kasih sembako. Jadi anggota Pak Made di kisaran 2.000 berapa Pak anggota? Sekarang yang aktif 2.600-an. 2.600-an. Jadi kalau nanti menjadi NIPO provinsi, jadi anggotanya bisa lebih banyak dari itu Pak Made ya? Sudah sering disarankan dari teman-teman juga dari Kadis untuk segera buka cabang. Cuma kita aja belum siap di sini karena tenaga masih. Sekarang berapa tenaga yang dipekerjakan di koperasi ini Pak? 20 orang. 20 orang. Nah, nanti kalau mungkin target untuk menjadi di provinsi berapa tahun lagi? Mudah-mudahan tahun 2024 kita sudah. Sekarang kita udah mulai rancang-rancang untuk urus izin itu. Urus izinnya. Jadi tahun 2024 Koperasi Lumbung Sari Sedano ini bisa menjadi koperasi NIPO provinsi. Targetnya di mana dulu buka? Di Denpasar apa di mana? Kemungkinan ini baru kemungkinan pasti paling Singaraja kayaknya. Karena Singaraja. Anggota kita kebanyakan, tapi emang dia di sini tinggal kayak Bandung, di budak sekitarnya lah dia. Tapi aslinya dia Singaraja. Terutama di daerah apa namanya itu? Tapi dari Singaraja. Busumbiu? Enggak, Alasangker. Banyak di sana. Terutama sekarang kan dia nyari kredit untuk ke kapal pesiar. Oh, di sini juga beri kredit gitu Pak? Kapal pesiar, ya ada yang di darat juga banyak. Ya Pak Made, ini kan sudah tadi Pak Made bilang seperti ini ke. Nah, kira-kira kan sekarang banyak orang yang sedang merintis koperasi Pak Made. Pasti inginnya juga bisa besar seperti Pak Made kira-kira. Nah, kira-kira apa yang Pak Made bisa bagi kepada pemirsa di rumah yang sekarang mungkin sedang berusaha akan membentuk koperasi, kira-kira apa yang bisa harus dilakukan untuk
bisa koperasi itu berkembang, Pak Made? Kalau menurut yang satu, di intern pengurus harus punya kejujuran, integritas, sudah itu ada motivasi, sehingga bisa menimbulkan kepercayaan di masyarakat. Itu aja poinnya. Itu aja poinnya. Jadi jujur, Yeah. bersatu, Yeah. dan Punya kompak. Yeah. Itu aja punya kalau memang kemampuannya mungkin agak rendahan, kita bisa belajar kok semua. Yang penting kejujuran, ini posisinya. Nah itu mungkin sering itu terjadi itu kan kesalahan di analisa kredit saja. Oh, jadi harus perkuat analisa kreditnya. Ya. Karena kalau Kebanyakan. salah bisa menyebabkan macet Pak Made ya. Ya. Jadi koperasinya juga akan berpengaruh ya Pak Made ya. Lebih banyaknya di sana biasanya. Kalau itu sudah bagus dan kredit berjalan lancar, saya kira nggak jadi masalah. Oke. Bismillah Pak Made. Semua. Pemirsa BB News TV dimanapun berada, tadi sudah kita berbincang agak panjang dengan Pak Made Suharto. Banyak ilmu yang bisa kita ambil, banyak intisari yang bisa kita ambil. Intinya bagi teman atau sahabat yang ingin mendirikan koperasi, syarat pertamanya itu jujur. Setelah itu berlanjutlah, kalau semuanya sudah jujur, saya kira akan berlanjut profesional, akan berlanjut bagaimana pengelolaan. Yang penting intinya jujur kan Pak Made. Oke, demikian dulu dari Ajik Sudibyo bincang-bincang hari ini. Ajik Sinda Bantuk Pramasanti. Om Santi 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 Om. Haji Sudibyo Bincang.